Video kali ini membahas tentang milestone perkembangan anak. Nanti milestone perkembangan anak ini ada beberapa hal yang nantinya bisa orang tua lihat dan juga bisa orang tua pahamin. Kenapa perkembangan anak itu penting? Karena salah satu parameter untuk anak itu bisa berkembang adalah milestone-nya harus selalu tercapai. Dan milestone ini adalah wajib harus selalu distimulasi. Nanti ada beberapa area perkembangan yang memang harus dinilai oleh orang tua sehingga orang tua tahu anak kita berkembang atau enggak. Kalau memang berkembang, tanda yang pertama adalah milestone perkembangannya selalu tercapai. Nanti milestone perkembangan itu punya beberapa area perkembangan ya. Yang pertama adalah motoriknya. Motorik ini pun dibagi menjadi beberapa. Ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Lalu setelah motoriknya ada namanya bicara bahasa. Kenapa ini penting? Karena bicara bahasa nanti menentukan anak ini punya kognitif yang baik atau enggak. Lalu yang terakhir ada sosial emosi. Sosial emosi pun ini penting. Kenapa? Karena sosial emosi ini akan membentuk kecerdasan emosi anak. Dan ini pun ada milestone-nya yang memang harus selalu tercapai. Semua milestone ini dicapai dengan cara stimulasi. Terus gimana caranya menstimulasinya nanti akan kita bahas di video yang terpisah. Kita akan bahas milestone perkembangannya dulu. Yang pertama, 0 sampai dengan 3 bulan. 0 sampai 3 bulan ini ada beberapa hal yang memang harus dicapai. Misalnya, motoriknya itu bisa mengangkat kepala sampai 45 derajat. Yang ini harus bisa dilakukan anak usia 3 bulan. Lalu dari motorik kasar ini kita bisa lihat motorik halusnya. Motorik halusnya, tangannya dari tadinya menggenggam bisa melebar. Atau tadinya melebar bisa menggenggam. Artinya apa? Anak tersebut sudah mulai punya refleks. Terus selanjutnya adalah bicara bahasanya. Bicara bahasanya ada suara yang tidak bermakna. Suara yang anak itu bisa keluarkan. Suara yang ya nggak ada artinya, cuma suara keluar aja. Lalu ada sosial emosi. Bisa nggak dok dinilai? Bisa. Dari apa? Dari namanya senyum sosial. Nanti senyum sosial ini bisa kita lihat. Misalnya sejak anak kecil itu bisa merespon ketika kita ajak main. Bisa merespon ketika kita panggil namanya. Ada senyum ketika kita panggil namanya dan seterusnya. Sehingga ini bisa menjadi parameter untuk orang tua menilai perkembangan anak. Lalu selanjutnya usia 4 sampai 6 bulan. Ini pun mulai beberapa hal yang bisa lebih advance. Misalnya anak tersebut motoriknya udah lebih kuat, udah bisa duduk, udah bisa berguling. Lalu kepalanya udah nggak head leg, kepalanya nih udah mulai agak tegak ya. Lalu misalnya motorik halusnya itu bisa ngambil sesuatu, bisa megang sesuatu gitu ya. Lalu setelah megang dia bisa lempar-lemparin ya dan seterusnya. Lalu bicara bahasanya ada namanya cooing ya. Cooing itu misalnya au 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 au. Nah, itu cooing. Nah, lalu senyum sosial pun semakin jelas ketika diajak main, ketika diajak atau dipanggil namanya, semakin merespon, ada eye contact dan seterusnya. Lanjut usia 7 sampai dengan 9 bulan. 7 sampai 9 bulan ini mulai lebih advance lagi ya. Anaknya sudah semakin kuat. Duduknya sudah bisa mulai sendiri. Duduknya ini sudah bisa kuat dan tidak jatuh. Tapi masih duduk tripod. Duduk tripod itu artinya masih bisa jatuh ke depan, bisa jatuh ke kiri, bisa jatuh ke kanan ya. Tapi ini semakin kuat dari banding usia 4 sampai 6 bulan. Terus tangannya udah bisa ngambil dan juga bisa pindahin dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Artinya koordinasinya ini sudah mulai muncul. Ada juga bubbling mulai keluar. Bubbling itu lebih dari cooing ya. Kalau cooing cuma suara-suara nggak jelas doang, bubbling itu sudah mulai ada tekanannya seperti baba dada itu mulai ada tuh 7 sampai 9 bulan. Lalu mulai ada stranger anxiety. Stranger anxiety itu kalau misalnya ketemu orang lain, anaknya jadi takut. Kalau ketemu orang lain, anaknya jadi panik. Hanya mau ketemu orang-orang sekitar aja atau ketemu hanya mamahnya aja, itu wajar banget. Dan ini nggak ada masalah. Lalu usia 10 sampai dengan 12 bulan, ini sudah mulai kuat lagi motorik kasarnya ya. Misalnya berdiri berpegangan, bisa mulai belajar melangkah atau bahkan merangkak ada ya. 9 sampai 12 ini bisa nanti mulai merangkak. Tapi yang penting adalah duduk. Duduknya sudah mulai kuat. Tidak ada duduk ke kiri, duduk ke kanan lagi, tapi dia sudah bisa menyangga badannya sendiri. Misalnya ada kata yang keluar tapi hanya kata yang berulang, misalnya mama, papa, itu mulai ada mungkin 9-12 bulan. Senyum sosial semakin jelas, bahkan dia bisa merespon, ada respon yang dua arah ketika diajak main, dan akhirnya anak ini di usia 1 tahun sudah mulai belajar berdiri. Ini adalah tahapan yang pertama yang mungkin sering diingat oleh orang tua. Misalnya, oh iya setahun nih anaknya udah mulai belajar berdiri, udah mulai belajar berjalan, udah ada ngomong mama, udah ngomong papa, dan seterusnya.
Jadi ini semua yang harus diperhatikan ketika anak usia 0 sampai dengan 1 tahun. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas di usia selanjutnya yang menjadi perkembangan anak.